Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai meninggalkan sholat wajibkah diqodho. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai amalan, zikir, wirid, doa-doa, dan ajaran Islam lainnya sesuai anjuran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terindah dan terbaik dalam mencari ilmu agama ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Meninggalkan sholat wajibkah qodho? Sholat itu merupakan puncak dari segala ibadah. Mendirikan ibadah sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap umat Islam yang sudah dewasa, mukallaf. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 4:103. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah 2:43. Selain kedua ayat di atas, masih banyak penegasan Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat. Misalnya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah 2:83, 110, Al-Isra 17:78, Al-Ankabut 29:45, Yunus 10:87, Taha 20:14, Ar-Rum 30:31, Luqman 31:17, Al-Ahzab 33:33. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala, dan bagi yang meninggalkannya berdosa, karena sesungguhnya sholat itu merupakan puncak dari segala ibadah. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji bila mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namun, bagaimana bila tidak sengaja meninggalkannya, misalnya karena tertidur atau terpaksa meninggalkan karena ada larangan untuk mengerjakannya seperti haid dan nifas? Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat maka dia harus menggantinya di waktu yang lain. Namun ada juga yang berpendapat dia tidak wajib menggantinya. Munculnya pendapat di atas berdasarkan beberapa dalil yang dipahami oleh para ulama. Di antaranya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, diangkat pena hukum itu dari 3 hal: anak kecil hingga dia balik dewasa, orang gila hingga dia berakal sembuh, dan orang yang tertidur hingga dia bangun. Mengapa anak kecil dibebaskan dari hukum? Sebab dia belum dewasa dan dianggap belum mempunyai cukup akal untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Begitu juga orang yang gila, mereka tidak memahami lagi apa yang dikerjakan. Sedangkan orang yang tertidur dianggap tidak mengetahui ketentuan hukum. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai haid, dan karena hal itu dia terpaksa tidak melaksanakan puasa saat itu. Di hari yang lain, bahkan untuk mengganti atau mengqodho sholat. Ketika kami mengalami haid
Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Berdasarkan keterangan inilah para ulama berselisih pendapat mengenai ada atau tidaknya qadha dalam sholat. Namun demikian, karena sholat itu merupakan kewajiban, maka secara umum ulama sepakat bahwa sesungguhnya orang yang ketinggalan sholat fardu maka wajib mengqadha sholatnya, baik sholat yang ditinggalkannya itu karena sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian tertidur hingga luput dari mengerjakan satu sholat atau ia lupa, maka hendaklah ia menunaikan sholat tersebut ketika ia ingat. Hadis riwayat Muslim. Siapa lupa dari mengerjakan satu sholat, maka hendaklah ia kerjakan sholat tersebut ketika ingat. Sedangkan bagi perempuan yang haid atau nifas, mereka tidak berkewajiban mengganti sholatnya walaupun waktunya luas. Sedangkan puasa yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid atau nifas wajib membayarnya pada waktu yang lain atas sejumlah waktu puasa yang ditinggalkannya. Mazhab Hanafi menyatakan wajib qadha atas orang yang hilang akalnya karena benda yang memabukkan dan diharamkan seperti arak. Sedangkan orang yang hilang akalnya karena pingsan atau gila, maka kewajiban qadha sholat itu menjadi gugur dengan dua syarat. Pertama, pingsan atau gilanya berlangsung terus sampai lebih dari 5 kali waktu sholat. Sedangkan kalau hanya 5 kali sholat atau kurang dari itu, maka wajib qadha. Kedua, tidak sadar selama masa pingsan atau gilanya itu pada waktu sholat. Kalau ia sadar dan belum sholat, maka wajib qadha nafasnya. Mazhab Maliki berpendapat orang gila atau pingsan tidak wajib qadha. Sedangkan orang yang mabuk apabila itu disebabkan oleh barang haram, maka ia wajib qadha. Dan jika disebabkan oleh barang halal seperti minum susu, asam, lalu mabuk, maka tidak wajib qadha. Mazhab Hambali berpendapat orang yang pingsan dan mabuk karena benda haram wajib qadha, sedangkan orang gila tidak wajib. Mazhab Syafi'i menyatakan orang gila tidak wajib qadha apabila gilanya itu menghabiskan seluruh waktu sholat dalam satu hari. Begitu pula orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Jika pingsan dan mabuknya itu bukan disebabkan oleh minuman keras yang diharamkan, mereka tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau tidak karena persoalan tersebut, maka dia wajib mengganti sholatnya. Sedangkan mazhab Imamiyah berpendapat orang yang mabuk karena minuman keras yang diharamkan wajib mengganti sholatnya secara mutlak, baik ia meminumnya dengan sadar atau tidak sadar, terpaksa atau dipaksa. Sedangkan orang yang gila dan pingsan tidak wajib qadha. Demikian penjelasan Muhammad Jawad Muniyah dalam Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Khamsyah. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.